Baiklah sobat-sobatnya, tentunya teman-teman untuk hari ini, teman-teman yang sudah lulus, ini kan kita sudah melakukan pengisian DRH dan juga sudah mengirim untuk DRH-nya ya. Nah tentunya untuk hari ini tanggal 13 merupakan hari terakhir teman-teman untuk perpanjangan waktu pengisian DRH-nya. Nah, langkah setelah kita di sini mengirim dan juga mengisi DRH pemberkasan, maka kita tinggal menunggu saja untuk progres penetapan nomor induk P3K yang berisi juga yaitu pertimbangan teknis dari BKN sebagai dasar nantinya untuk penetapan NI P3K kita ya, nanti untuk pencetakan SK P3K. Nah, pada masa-masa penetapan NI P3K, maka di sini kita akan berbagi update informasi terbaru yaitu kira-kira 4 hal yang wajib dilakukan oleh P1, P2, P3 dan juga P4 ini seperti apa ketika kita memasuki masa-masa proses usul penetapan nomor induk P3K yang saat ini sudah dimulai ya, agar nanti kita bisa lancar untuk menerima SK P3K nya ini cepat keluar dan juga tidak molor. Nah, bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di sini untuk jadwal usul penetapan NI P3K ini adalah diperpanjang ya. Nah, dengan bagaimana di sini adalah surat edaran terbaru dari BKN tentang penyesuaian tanggal usul penetapan NI P3K guru. Nah, tentunya di sini kita masuk dalam tanggal 13 ya. Nah, di sini untuk tanggal 13 Mei inilah merupakan batas akhir bagi teman-teman untuk mengisi DRH dan juga melakukan pengakhiran proses pengisian DRH. Nah, tentunya setelah tanggal 13 ini untuk proses yang akan dilakukan oleh Pemda itu adalah melakukan usul penetapan NI P3K yang semula adalah dimulai dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 22 Mei, ini diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Nah, di sini ada hal yang perlu kita lakukan sebagai P1, P2, P3 yang sudah lulus seleksi Pascasangga dan tinggal menunggu untuk kita penerbitan SK P3K nya. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita lakukan di masa-masa ini sampai nanti kita menerima SK P3K, teman-teman. Ya, mana untuk yang pertama di sini kalau misalkan kita rangkum ya, yaitu teman-teman silahkan pantau terus ya, pantau situs resmi BKN dan juga dipantau instansi daerah yang teman-teman lamar. Nah, di sini untuk pantau situs resmi BKN, teman-teman bisa cek di www.bkn.go.id dan juga untuk BKPSDM di masing-masing instansi kita. Nah, di sini seperti halnya yang telah disampaikan ya, yaitu pada halaman pengisian DRH, ketika teman-teman di sana sudah mengakhiri proses pendaftaran, proses pengisian DRH, di sini kan Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup ya. Kemudian di sini di bagian bawah ini sesuatu notifikasi yang tidak perlu jangan sampai diabaikan ya. Yaitu di sini kita diminta untuk memastikan selalu mendapat informasi terbaru mengenai seleksi CASN ini melalui yaitu yang pertama situs resmi BKN dan juga instansi pilihan ya. Nah, situs resmi BKN ini adalah bisa jadi di sini kita harus memantau akun SSCASN kita. Manakala nanti pada saat proses pengisian untuk usul penetapan NIPKK ini kita masuk dalam kategori peserta yang entah itu BTL atau BTS, ini nanti kita akan segera mengetahuinya ya. Selain itu kita juga bisa memantau di instansi pilihan kita. Misalkan saya itu adalah ikut P3K gurunya, itu mendaftar sebagai ahli pertama guru agama Islam misalnya di instansi saya di kabupaten saya, berarti di sini kita memantau di web BKPSDM kita ya. Karena nanti untuk progres selanjutnya termasuk juga untuk pengumuman kemudian apakah ada pembetulan ataukah tidak, atau mungkin juga nanti sudah muncul untuk jadwal atau undangan untuk kita itu melakukan tanda tangan kontrak ya atau perjanjian kerja, undangan untuk terima SK, nanti kita akan dapatkan dari sana ya, dari web instansi ini. Jadi untuk yang pertama kita selalu pantau ya situs resmi BKN dan juga instansi yang kita lamar. Dan selanjutnya untuk yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita selalu pantau link progres penetapan NI P3K. Seperti yang kita ketahui, untuk progres penetapan NI P3K di sini nanti teman-teman bisa memantau ya, bisa memantau di link yang nantinya akan dibagikan oleh masing-masing Pemda atau masing-masing instansi yang kita lamar.
Nah, misalkan seperti ini adalah contoh dari di Jawa Timur ya. Nah, misalkan seperti ini adalah untuk kemarin di progres penetapan NIP3K. Tenaga kesehatan ini juga dilakukan hal yang serupa ya. Jadi di sini nanti akan ada progresnya. Ini adalah untuk di kabupaten atau kota kita atau mungkin di provinsi kita. Ini untuk progres usul masuknya ini sudah berapa. Kemudian untuk proses verifikasi yang masuk sudah berapa, apakah ada yang BTS ataukah ada yang TMS, kemudian yang ACC ini sudah berapa. Kalau misalkan di sini jumlah yang ACC ini sudah sama dengan yang ada di sini, yang ada di usul masuk, berarti kita tinggal memantau saja ya, yaitu link yang ada di PKPSDM kita. Sehingga nanti jika ada informasi berikutnya untuk penyerahan SKP3K atau mungkin juga tanda tangan perjanjian kerja dengan PPK, ini nanti kita nggak akan ketinggalan informasi ya. Dan kita di sini akan bisa selalu memantau ya secara live untuk proses usul penetapan NIP3K kita. Nah, kemudian untuk yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga di sini adalah sebelum kita masuk ke sana, sebelumnya saya sudah membagikan ya, yaitu link dari masing-masing kantor regional. Nah, silakan untuk cara ceknya teman-teman cek di video di kartu video ini ya. Ini adalah untuk masing-masing kanrek, tentunya biasanya adalah diberikan pada akun medsosnya, atau juga di sini kita pantau di web instansi ya. Misalkan untuk kanrek 1 Jogja, kemudian untuk kanrek 2 Surabaya, ya mana untuk satu kanrek itu biasanya membawahi dari beberapa kabupaten, kota dan juga provinsi ya. Nah, ini untuk Bandung, kemudian kanrek 4, kanrek 5, kanrek 6 sampai di sini ada kantor regional BKN. Yang ke-14 teman-teman bisa memantau ya di link media sosial ini. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, pastikan teman-teman di sini selalu memastikan untuk nomor HP-nya itu bisa aktif ya. Baik itu nanti harus bisa ditelepon atau mungkin juga bisa dikirimi SMS atau juga untuk koneksi internet di WhatsApp-nya ini harus aktif ya. Dikarenakan di sini untuk nomor HP tentunya teman-teman kemarin ketika memasukkan nomor HP entah itu di surat lamaran atau mungkin di akun pendaftaran dan juga pengisian DRH, ini kita kan kemarin memasukkan nomor yang aktif kan, maka di sini kita pantau terus untuk HP kita ini selalu aktif. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sini pada saat proses penetapan NIP3K tentunya di sini ada status-status entah itu nanti BTS yang mana di sini kita harus melakukan pembetulan ya dari berkas-berkas ini. Nanti kalau misalkan BTS ini nanti kita akan diminta untuk membuat semacam pembetulan atau dikoreksi ya. Nah, nanti apa permintaannya kita harus selalu sigap untuk segera menyikapinya. Seperti halnya yang telah disampaikan ketika rapat evaluasi penetapan NIP3K beberapa waktu yang lalu di Jogja, itu juga hal yang serupa, yaitu ketika teman-teman di sini ada yang BTL atau BTS, maka di sini diminta untuk berkas itu dikembalikan ke masing-masing honorer yang melakukan pemberkasan untuk nantinya bisa segera diajukan kembali ya untuk berkas yang sudah benar. Nah, dan selanjutnya selain itu di sini kita yang terakhir ini harus selalu memantau yaitu secara aktif ya untuk grupnya. Nah, tentunya dari teman-teman di sini untuk yang peserta lulus seleksi itu entah itu dalam satu instansi atau mungkin per kecamatan ini sudah membuatkan untuk grup WhatsApp-nya, entah itu kita membuat grup Telegram atau grup WhatsApp untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi. Nah, teman-teman selalu pantau itu sehingga nanti jika ada informasi-informasi terbaru terkait tentang progres usul penetapan NIP3K, ya mana setelah di sini kita kan kemarin untuk pemberkasan sudah kelar, kemudian nanti masuk ke usul NIP ke BKN, kemudian nanti BKN punya waktu sekitar 25 hari untuk dikembalikan perteknya yang sudah ada NIP-nya ini ke Pemda. Setelah itu tahap berikutnya ini adalah perjanjian kerja. Tentunya di masa-masa tahap ini kita harus pantau ya untuk grupnya. Dan nanti teman-teman harus saling berbagi satu sama lain untuk satu Pemda sehingga nanti untuk penerimaan SKP3K ini segera bisa diberikan ya. Dikarenakan kalau misalkan ada satu atau dua saja yang terlewat atau tertinggal, ini nanti akan berdampak pada semuanya, ini juga akan tertunda ya. Jadi marilah di sini kita bekerja sama untuk kesuksesan bersama. Jadi untuk saat ini di pemberkasan dan usul penetapan NIP3K ini tidak ada lagi sistem persaingan teman-teman. Jadi harus saling bantu-membantu ya dan saling kasih informasi. Oke, demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.